warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat kepada Nabi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Matan Ulum Bakul, Bapak Ilham Istiqomah. Yang saya hormati Calon Guru Penggerak Bapak Toto Hendrianto SPD, serta yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf SDN Matan Ulum Bakul. Saya selaku moderator dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Ilham SPDM. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjat dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan lagi dalam acara pembahasan daripada calon guru penggerak angkatan ke-10 tahun 2024. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa berubah dari alam yang gelap menjadi terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ini merupakan suatu gerakan pengimbasan dari calon guru penggerak kepada rekan-rekan yang ada di sekolah negeri 82 Krui. Jelas harapannya ke depan, bagaimana caranya kita mengambil sisi positif dari kegiatan-kegiatan ini. Tentunya demi kemajuan daripada sekolah kita. Karena harapan saya di tahun yang akan datang ada lagi calon guru penggerak yang ada daripada SD Negeri 82 Krui. Itu harapan saya. Tahun ini C-nya akan hilang. Jadi guru penggerak. Karena kalau seandainya program ini terus berjalan, banyak keuntungan yang akan diterima oleh pelaku, artinya kepada guru penggerak. Namun manfaatkan, terutama yang saya sebutkan kemarin itu yang usianya lagi di bawah 50 tahun. Harapan pemerintah juga seperti itu. Gimana caranya guru-guru yang lagi energik, yang lagi mempunyai keinginan itu bisa memberikan aspirasi kepada anak-anak didik kita. Nggak ada gunanya kita ikut-ikutan tapi tidak ada partisipasi kita dalam kegiatan itu. Maunya kalau kita ikut, kita harus punya partisipasi, punya sumbangsi daripada kegiatan itu. Dan jangan berpangku tangan dalam kegiatan-kegiatan, karena kita ini sebenarnya mempunyai skill masing-masing, mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, namun dalam kemampuan ini perlu kita gali potensinya. Jadi sebenarnya harapanku lawan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan patah semangat, teruskan perjuangan. Bagaimana caranya? Tahun-tahun yang akan datang kita ada kuota yang lain. Nah, namun WAD, WEndang, Ibu Neti, Ibu Iyen, Pak Ed, itu generasi-generasi yang akan meneruskan daripada perjuangan.
Karena sudah saya katakan tadi, sebagus-bagusnya itu di bawah daripada 50 tahun. Pemikiran lagi bagus, keinginan lagi energik. Maka kita patut bersyukur sekarang ini. Kita sudah digaji oleh pemerintah. Ya cawan siapa sesama ada dangon ke pemerintah, kayak beli lamban, beli mobil, sama dangon ke pemerintah. Sejangan ke pemerintah dia orang pacaran sanak mengan. Aduh dihitung tian. Gaji dengan pakai sanak mengan, pakai ni kajong mengan. Aduh dihitung pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan ada calon buruh penggerak lagi. Amin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara inti penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah oleh CGP yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hendrianto SPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irham SPD NM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 82 dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 82. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak ya, Ibu, semuanya. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini banyak hal nanti yang akan saya sampaikan, mungkin agak panjang karena saya akan mengawali dari tentang filosofi Tiga Dewata. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang budaya positif ini, kalau di guru pendidikan guru pembinaan ini di rangkaian keempat. Saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, ini ada kesepakatan forum diskriminasi ini. Bapak Ibu bisa menambahkan nanti di sana. Apa kesepakatan? Ini salah satunya adalah nomor satu adalah menghargai siapapun. Maksudnya apa? Siapapun yang berbicara, tolong dihargai. Kemudian nanti seandainya saya yang bicara, Bapak Ibu menghargai posisi saya. Kemudian kalau nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu, saya juga akan menghargai Bapak Ibu pada saat berbicara. Kemudian yang kedua, ini adalah menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu. Otomatis kita seperti forum ini menjadi pendengar yang baik. Kemudian bertanya dengan sopan. Kemudian tolong HP-nya ini di silent. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan kesepakatan forum kita, mungkin ada tambahan. Siapa yang kira-kira akan menambah kesepakatan forum kita supaya forum ini berjalan dengan baik dan lancar betul. Kira-kira ada tambahan, Mas Samsi? Itu ini di forum ini. Nanti kalau kita bikin kesepakatan kelas, mungkin bisa kita pakai. Nah ini ya. Oke. Oke, kalau ada itu cukup. Langsung aja. Nah, Bapak Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini selalu diawali pertama adalah filosofi Tiga Dewata, kemudian nilai dan peran guru penggerak,
visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Semuanya ini Bapak Ibu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila karena kita intinya objek kita adalah anak, semuanya untuk anak. Ini dalam filosofi Ki Dewantara Bapak Ibu. Ini yang pertama di sini adalah prinsip pendidikan adalah menuntun. Kita menuntun anak untuk mencapai tujuannya. Kemudian tugas pendidik yaitu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada peserta didik agar mencapai keseimbangan, keselamatan, dan kebahagiaan hidupnya. Ini tujuannya ke sana kalau menurut filosofi Ki Dewantara. Kemudian pendidikan menghamba pada murid, bukan berarti kita ini maksudnya apapun yang kita lakukan, ya kita awali dari murid dan kembalinya nanti ada untuk murid. Konteksnya semuanya kepada murid pendidikan. Kemudian tugas pendidik yaitu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nanti kita pelajari nanti tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian melayani kebutuhan belajar murid sesuai dengan minat, bakat, dan karakter dan kemampuannya. Nah ini Bapak Ibu, ini banyak sekali sekarang ini kita, makanya sebelum kita mulai di awal pelajaran baru nanti kita masuk kelas, kita mulai dengan asesmen awal untuk mengukur kemampuan anak itu seperti apa, kemudian bakat anak itu seperti apa, kemudian apa yang dimaui oleh anak itu seperti apa, nanti akan melalui kita lihat mulai dari asesmen awal. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu, guru ibarat petani kalau menurut Ki Dewantara. Guru ini sebagai petani. Kemudian sekolah adalah lahannya, sawahnya kalau kita bicara tanian. Kemudian murid adalah benihnya. Kemudian yang harus dirawat dan dituntun ini murid ini harus dirawat sebagai benih, harus dirawat, harus dituntun supaya tumbuh kembangnya ini bisa penuh dengan kasih sayang yang menjaga siapa? Kita sebagai pendidik. Nah, itu yang tadi adalah filosofi kita. Kemudian dan peran guru penggerak. Ini yang pertama, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik adalah pemimpinnya. Waktu kita mengajari anak. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Banyak kita pelajari untuk anak bisa jadi seorang pemimpin. Kita ajarin di sana. Mungkin melalui ekstra kurikuler kita ada namanya kepramukaan. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain untuk bisa anak jadi panitia itu belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Berikutnya, mendorong kolaborasi. Kerjasama di kelas itu, bikin kelompok-kelompok. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau membuat kelompok-kelompok, anak jangan yang pintar semua, harus kita pecah supaya yang pintar ini bisa menularkan yang lain. Berikutnya, menjadi coach bagi guru yang lain. Contohnya Pak Pariono yang sekarang sudah di CGV, dia bisa memberi masukan-masukan sebagai pelatih atau coach untuk guru-guru yang lain tentang penilaian atau apa. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ini dari sekolah kita ini harusnya sudah membuat komunitas praktisi, terutama yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian nilai dari guru penggerak. Nah ini tadi yang disampaikan kembalinya kepada yang disampaikan oleh Ki Dewantara, berbeda pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Jadi konteksnya sini.
Bapak Ibu mengajar ini harus bersama kepada murid mandiri, semuanya kita lakuin. Kemudian kolaboratif, kita kan bisa kerja sama. Kalau Bapak Ibu membutuhkan guru yang lain untuk membantu di kelas ataupun wali murid untuk berkolaborasi, bisa saja sekali waktu Bapak Ibu mundur satu orang wali murid untuk menyampaikan tentang budaya yang ada di Lampung ini, salah satu contoh misalnya. Nah, itu. Kemudian inovatif, Bapak Ibu inovatif dalam membuat media pembelajaran, dan masih banyak lagi inovatifnya. Kemudian reflektif, setiap kegiatan kita harus melakukan refleksi, Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita sampaikan ke anak-anak, refleksi untuk diri kita ataupun refleksi dari siswa. Itu untuk nilai grup penggerak. Kemudian visi grup penggerak ini dalam pendampingan individu kedua kemarin sudah saya sampaikan. Ini saya baca semua untuk visi grup penggerak karena sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat nanti yang akan kita bahas yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif nanti akan saya jelaskan secara detail. Kemudian kesimpulan dari keterkaitan dari koneksi tadi, yaitu seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan peran guru penggerak sebagaimana filosofi pemikiran dari Diajar Dewangga, dan serta mampu mewujudkan visi murid untuk masa depan. Ya, visi yang akan dicapai harus terencana, terukur, sistematis, disusun. Ini menggunakan tahapan bagja. Sedikit banyak sudah saya sampaikan dalam kemarin pendampingan individu. Kemudian tahapan bagja ini dilaksanakan dengan baik dan memunculkan budaya positif. Dari awalnya kita nyuruh anak-anak seperti ini, kemudian karena sudah terbiasa, akhirnya anak-anak akan muncul nantinya budaya-budaya positif. Contohnya kita entah sampah kita pagi hari. Kemudian budaya positif ini akan bermuara pada terciptanya sekolah yang aman dan nyaman, sehingga dapat tercapai peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu Bapak Ibu, ini sedikit jelas tentang yang ada dalam CGD. Coba, ya kita senyum selama 30 detik. Bapak Ibu jangan dilihat ke mulutnya, nanti akan ketawa terus kalau lihat mulutnya. Lihat matanya Bapak Ibu, jangan lihat kereta apa, lihat ke mulutnya. Coba 1, 2, 3 kita mulai. Jangan lihat mulut, kalau melihat mulut. Nah ini dan boleh tahu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu yang diharapkan. Kenapa kita harus senyum 30 detik? Ini pasti ada ketawanya. Itulah kalau kita ketawa berarti muncul kebahagiaan untuk diri kita. Nah itu yang kita harapin Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya mulai tentang budaya positif. Ini budaya positif, pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari budaya positif. Ini ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berbeda pada murid. Ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini yang diharapkan dari budaya positif. Kemudian dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka seluruh warga sekolah ini Bapak Ibu, seluruh warga, baik itu kepala sekolah, guru, murid, ataupun staf yang lain, ini tentunya harus berkolaborasi.
harus saling mendukung. Nah mungkin kepala sekolahnya yang mau seperti itu, yang ke bawah dan melaksanakan tidak akan bisa. Ini Bapak Ibu. Kemudian untuk menerapkan tujuan yang mulia tersebut, maka seorang pemimpin, ini pemimpin pembelajaran, tentunya Bapak Ibu semua adalah pemimpin pembelajaran, ini perlu berjiwa pemimpinan yang kuat yang mengembangkan sekolah agar sekolah ini lebih baik. Nah, konsep dalam budaya positif ini ada ini Bapak. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Ini posisi kontrol seorang guru, ini ada 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini. Oke, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Ini konten kalau zaman dulu belajarnya pusatnya pada guru. Sekarang tidak lagi kepada guru tetapi kepada murid. Ini baru kontennya kepada murid. Ini mungkin beberapa hari lalu sudah disampaikan sama Pak Darmo. Ini saya 11. Ini untuk para perubahan paradigma baru. Merupakan stimulus respon teori adalah proses. Nah, proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapi. Rangsangan tersebut, Bapak Ibu, ini akan diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus dan akhirnya muncul kebiasaan dan perilaku tertentu. Ini yang diharapkan di perubahan sesuai apa yang diharapkan dalam filosofi belajar di masyarakat. Karena semua materi itu ada keterkaitan. Kemudian berikutnya teori kontrol yaitu, nah ini bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku supaya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini Bapak. Nah, ini perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Ini Bapak Ibu bisa melihat. Ini untuk realitas kebutuhan kita sama. Ini beda kalau di teori kontrol. Kemudian semua melihat hal yang sama di sini. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita miskonsepsi tentang makna kontrol. Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuai keinginan kita. Jadi intinya kembali kan anak-anak itu maunya seperti apa dalam konteks kita pembelajaran kita, bukan kemana-mana loh. Kemudian walaupun tampaknya guru sebagai pengontrolnya ini terhadap perilaku murid, ini tetap sesuai konteks dari pembelajaran kita. Ini enggak semuanya begitu. Kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi kontrol murid. Kalau dulu semua gurunya yang berperan, semuanya dalam kegiatan apa, gurunya kan yang berperan, anak-anak ikut semua. Ya. Tapi kalau sekarang enggak. Kita kembalikan ke arahkan ke murid dan nanti hasilnya untuk murid. Ini. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini sudah kita mulai kemarin dari tahun ajaran ini. Kita mulai dari kelas 1 sama kelas 4 melalui kurikulum Merdeka yang sekarang berubah menjadi kurikulum nasional. Ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang kasat kelas 4 sudah paham, karena dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan dimensi yang kedua adalah kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Semua dimensi ini bermuara ke arah profil pelajar Pancasila. Ini yang kelas 1 harusnya paham, kelas 4. Nanti kalau pelajaran depan tambah lagi kita kelas 2 sama kelas 4, kelas 5 untuk menerapkan kurikulum berbeda. Itu untuk campuran. Dari pintu gerbang itulah kita mulai perubahan ke budaya positif kita. Budaya positif apa di sini? Budaya positif di sini yang ini adalah disiplin positif. Ini Bapak Ibu sudah lihat untuk pagi hari. Next. Ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Iya kan, Bu? Ataupun peraturan. Kalau bahasa sekarang. Kemudian semuanya harus kita patuhi peraturan itu. Ini kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar tidak, Bu? Iya kan? Selama ini kita seperti itu. Nanti ada perubahan-perubahannya kita lihat nanti langsung ke bawah, nanti akan lihat perubahan. Kemudian pada prinsipnya hukuman ini sebenarnya kalau dalam sekarang diperbolehkan nggak? Kira-kira diperbolehkan nggak hukuman? Tidak. Nah kalau menurut filosofi kita diajar dewasa jauh dari hukuman itu nggak akan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ini diajar dewasa menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama yang harus ada adalah disiplin yang kuat. Ini menurut pemikiran dari diajarnya. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri. Dari dalam diri kita dulu. Mau berubah enggak? Mau disiplin enggak? Kalau kita mau bisa disiplin, maka murid-murid kita akan ikut kita. Karena murid itu adalah anak-anak ini adalah pencontoh yang terbaik. Apapun yang dilihat dicontohnya. Dan ketika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita. Kalau kita merasa belum disiplin, maka harus ada pihak lain yang bisa membantu kita disiplin. Dengan kata lain, Bapak Ibu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum sekali. Sebagai pendidik tentunya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan eksplisit. Ini kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan universal, ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini konteksnya.
Nah kebetulan kalau di sini semuanya kebanyakan mayoritas adalah sebelah. Kebetulan kami berdua ini agak beda sama Pak Mariono. Tapi kami tidak melihat ke sini untuk membuat nilai-nilai kebajikan. Karena semuanya bersifat universal. Kita tidak boleh melihat ini tentang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita tidak bisa. Karena konteksnya untuk membuat nilai-nilai kebajikan. Karena semuanya bersifat universal. Kita tidak boleh melihat ini tentang suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita tidak bisa. Karena konteksnya kita mau menanamkan nilai-nilai yang positif terhadap anak didik ini. Nah, Bapak itu nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Ini penting kita pahami benar. Nah, atau nilai-nilai ini menjadi fondasi dasarnya. Kalau kita mau maju tanpa didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang positif ini atau yang disiplin ini, maka akan susah kan untuk mencapainya. Ya, oke. Ini pendekatan disiplin positif. Tidaklah semata-mata tentang anak atau peserta didik, Bapak Ibu. Secara langsung, tetapi diri kita dan cara kita sendiri. Kita ini sebagai seorang guru orang tua ataupun orang dewasa yang memberikan dampak pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Coba Bapak Ibu, kalau di rumah anak-anak itu melihat kita, otomatis apa tindakan kita pasti akan dicontoh sama mereka. Kalau di sekolah kita sebagai pendidik, maka murid-murid kita akan mencontoh tindakan kita. Dan pendekatan yang lain adalah merupakan kemampuan individu pendidik untuk membina, mendidik peserta didik secara individual maupun kelompok. Dan yang berikutnya merupakan kemampuan individu pendidik untuk mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan. Di sini konteksnya pendekatan ini harus dari atas, dari pimpinan kita. Bapak Ibu, ini kita lihat disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Seringkali kita apa sih sebenarnya disiplin itu? Tapi sebenarnya dari awalnya dari kata ini disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi kalau itu kembalinya soal kita bicara tentang kedisiplinan ini kembalinya kepada diri kita, dari internal diri kita. Ya, kita mau nggak berubah, kita menjadi anak-anak disiplin, kita sendiri tidak disiplin. Kira-kira gimana? Gimana itu ya kira-kira? Bisa nggak anak-anak kita suruh disiplin, sedangkan kita nggak pernah disiplin? Bisa nggak? Bisa. Lanjutkan Bapak Ibu, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Banyak sekali kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita akan melakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu. Kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi dasar kita supaya kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Gimana cara kita bertahan hidup? Pasti tentunya kita mau makan, contohnya ini untuk bertahan hidup. Kemudian pakaian. Kenapa kita harus pakaian? Ini Pak Samsi katanya takut masuk angin. Malu.
Nah ini kemudian tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ini kebutuhan dasar yang pertama. Nah, itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Coba kalau kita dikucili dalam satu kelompok, enak? Nggak enak. Nah, kemudian kita harus merasa dipedulikan. Ini semua rasa ini yang harus ada dalam kita selain yang pertama tadi untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Di sini apa penguasaan? Ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Coba kalau kita bicara ya didengar kira-kira gimana? Enak nggak rasanya? Enak kan? Harga diri kita direndahkan kira-kira enak. Nah, ini kemudian tentunya hal ini setiap manusia pasti punya jiwa kepemimpinan, tapi tingkatannya baik sekali pasti beda. Kemudian prestasi ini diakui. Ini kembalinya kepada diri kita. Tadi di bagian pertama kita disiplin positif, kita diharapkan untuk bisa disiplin. Nanti kalau kita disiplin maka diakui gitu. Ini Bapak Ibu. Berikutnya nilai kebajikan. Nilai kebajikan setelah tadi paradigma baru, perubahan paradigma baru, disiplin positif, kemudian nilai dasar manusia, kemudian sekarang nilai kebajikan. Nilai ini yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan maupun latar belakang kita seperti apa. Ini contohnya. Ini kalau didasarkan dalam profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebijakan global. Ini adalah semuanya adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau menurut IDEO dari Frederick Sloga, ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sisi berikutnya ada keterampilan itu atau life skill. Ini harus kita miliki. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kira-kira selama Bapak Ibu di SD 82 ini sudah merasa memberi yang terbaik dari diri kita untuk sekolah kita? Sudah belum Bapak Ibu? Bu Neti, sudah belum Bu Neti? Kenapa belum? Oh, gimana Bu? Oh belum lah. Saya lanjutkan guys. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan untuk mendekatkan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, tentunya hal ini suatu perbuatan untuk mendekatkan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, tentunya hal ini seringkali mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian berikutnya, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Motivasi ini
ini tidak akan berpengaruh Bapak Ibu terhadap hukuman atau hadiah reward. Itu Bapak Ibu untuk nilai kebajikan kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus kita tanamkan untuk diri kita dulu, baru nanti kita ke anak. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Pak Santi, apa motivasinya? Apa? Baik, apa motivasinya Pak? Perilaku manusia, ini motivasi perilaku manusia. Karena apa Pak? Kenapa? Oke, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, kita lihat. Yang pertama ini dari yang dari luar, motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini atau hukuman. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ya ekstrinsik. Kemudian itu yang intrinsiknya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bedanya apa? Kalau konteksnya kalau ekstrinsik, motivasi ekstrinsik karena kita mengharapkan dari rumah diri kita. Tetapi kalau kita bicara tentang motivasi intrinsik, maka kembalinya dalam diri kita. Itu Bapak. Dan ini orang dengan motivasi yang luar biasa Bapak Ibu, tentunya karena mereka sudah meyakini dan hargai orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau melihat ini motivasi yang akan menjadi yang membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Kalau munculnya dari dalam diri kita akan memunculkan. Sedangkan untuk kita bicara tentang yang eksternal, kita akan mengharapkan mengharapkan imbalan, hadiah, ataupun pengakuan dari orang lain. Berikutnya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita ini gurunya seperti apa? Nanti kita lihat apa yang kita lakukan selama ini waktu pembelajaran. Kita model guru yang seperti apa? Ini kita bisa lihat dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Kita sebagai penghukum. Gimana? Nanti kita lihat. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Dan posisi kelima sebagai pemantau. Dan yang keenam sebagai manajer. Benar dari posisi ini yang diharapkan adalah yang sebagai manajer. Ini saya kasih contoh aja dulu. Contoh dari sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap ini pada saat upacara bendera. Coba lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu sebagai seorang penghukum, tentunya Bapak Ibu akan menghukum anak-anak suruh melompat di bendera. Kalau kita kan dari dulu kayak gitu kan, sering kayak gitu kan. Ya, selama 1 jam atau bahkan sampai istirahat kan kayak gitu. Ini adalah model-model guru yang seorang guru
penghukum. Kalau di kasus seorang penghukum, gimana Bu? Nanti kita akan merasakan kita posisinya mana sih kan gitu. Kemudian yang berikutnya, berapa kali ini sebagai seorang guru yang berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan siapa yang ditunggu? Peserta didik kan? Dari sini kelihatan anak itu kalau sudah dibilangin kayak gitu pasti dia merasa bersalah. Jadi konteksnya posisi kontrol kita adalah membuat merasa bersalah. Maka Bu, yang mana? Nanti kita masih ada 4 lagi. Ada masih 3 ya. Nah, berikutnya sebagai seorang teman, mungkin kayak kita ucapkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu kali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, yang lain kali jangan buat ini lagi. Ini kalau melihat ucapan dari seorang guru seperti ini seperti ucapan seorang teman. Bapak Ibu, jangan lupa. Ini sebagai seorang pemantau, Bapak Ibu. Sebagai seorang pemantau, guru akan selalu bilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Ya, setelah upacara, kamu membeli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Dari keempat ini, Bapak Ibu di posisi mana kira-kira? Jadi semua dijalanin ya? Jadi pemukul dia, pembuat merasa bersalah dia, sebagai teman dia, kemudian pemantau juga. Ini sekarang yang terbaik adalah posisi ini Bapak. Ini posisi seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu pasti pertama kali akan muncul gitu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini selalu kata-kata yang disampaikan sebagai guru yang punya kontrol manajer. Dia tidak akan menghukum. Dia akan mencari solusi bersama anak-anak supaya tidak terjadi. Jadi posisinya sebagai seorang manajer. Saya kecewa lagi, coba Bapak Ibu bisa lihat. Saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira posisi apa Bapak? Dari Bali sama Bali, jawabannya sama. Kira-kira Bapak Ibu udah. Ini pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Asumsi? Oke, itu adalah membuat rasa. Next, dan di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana kalian? Oke, lihat. Apakah rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang mana? Mantau. Jadi kita lihat sertifikat ini. Ini kita lanjutin keyakinan. Jadi di posisi kontrol, posisi kita sebagai seorang guru seperti apa kita sudah tahu. Kita sudah terbayang. Kita penghukum kan, membuat rasa bersalah kan, sebagai teman kan, kemudian pemantau atau yang terbaik sebagai seorang manajer. Maka kita di sini kita kembali ke kelas
kita sebelum setiap tahun ajaran baru ataupun awal semester, bikinlah bapak keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau aturan. Apa bedanya antara keyakinan kelas dan aturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Perhatikan ini baru. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm atau safety belt saat berkendara? Aman. Terus yang lain? Aman dari polisi ya? Oke, sebenarnya inti yang paling universal di sana adalah untuk keselamatan. Kalau kita sudah di pikiran kita untuk keselamatan, maka semua yang lain akan diikuti. Aman dari polisi. Bisa kan? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan sebelum makan? Nah, kenapa? Karena kembali lagi untuk kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan mencuci tangan, memakai masker, dan masker kemudian menjaga jarak saat pandemi COVID-19 kemarin? Nah, semuanya kembali ya, konteksnya betul untuk kesehatan dan keselamatan kita. Itu yang diharapkan Bapak Ibu nanti. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Paham Bapak Ibu? Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Ini yang nanti diharapkan untuk dalam membuat kesepakatan. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat keyakinan kelas dan peraturan bisa. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru yang bersifat universal, umum sifat. Tetapi peraturan ini cenderung biasanya dibuat guru hanya bersifat satu arah, tujuannya untuk siswa. Tapi di saat kita keyakinan kelas, kita sebagai guru juga harus mengikuti. Ini seringkali seperti itu. Kita membuat suatu peraturan, tapi bukan keyakinan kelas. Bedanya cara membuatnya pun beda. Jadi Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas ini sebenarnya banyak contohnya. Ini sifatnya sangat-sangat universal. Contohnya kita kadang-kadang dalam peraturan kelas tertuliskan di sana anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas. Kalau kita rubah dalam keyakinan kelas harusnya lebih halus. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Karena sebenarnya lebih universal. Jadi kalau melihat kayak seperti itu, aturan itu penuh dengan hukuman nanti. Tapi kalau dalam keyakinan kelas, bukan lagi hukuman, tapi penyelesaian masalah antara guru dan murid.
Nanti penyelesaiannya model seperti apa, kita nanti akan masuk di yang terakhir, nanti ada segitiga restitusi. Baik. Jadi nanti di awal tahun ajaran baru kami berharap kita semua membuat keyakinan. Kemudian untuk guru-guru kelas, undang kami sebagai guru mapel. Jadi gantian, undang kami sebagai guru mapel yang merasa guru mapel ini nanti biar diundang untuk membantu membuat keyakinan. Jadi kontennya keyakinan kelas itu untuk seluruhnya. Jadi di saat guru mapel masuk pun berlaku juga, bukan cuma guru. Itu Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Bapak Ibu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu segitiga restitusi. Kalian mungkin gambar Bu Diana lagi sedang sama peserta ini berkesayangan aja. Ini lagi beliau lagi menjelaskan satu permasalahan yang kalau kita lihat semudah seperti ini, nah kita nggak tahu dia kan hanya berupa dokumentasi foto ya. Kita kata-kata yang muncul dari Bu Diana apa? Nggak tahu. Nanti untuk pembahasannya gimana kita menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Kita lihat. Nah ini ada segitiga. Ini penerapan segitiga restitusi untuk menghubungkan visi positif pada murid. Bapak Ibu, ada 3. Ini yang pertama ada di bawah ini sebagai dasar. Di saat kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan murid kita, maka kita harus stabilkan itu bersama. Jangan dulu dijatuhkan anaknya. Jadi menghukum lagi kita kan, tidak akan menggunakan. Kalau sudah kita menghukum, otomatis kita tidak akan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu dengan nanti akan ada model-model segitiga. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah tadi, kesalahan tadi. Ini kita melakukan validasi. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas atau yang murid-murid kita atau peserta didik kita yang melanggar yang dilanggar tadi apa? Nah, ini baru berikutnya menstabilkan, ini mengubah identitas anak dari anak yang gagal. Anak kalau sudah dijatuhkan pasti merasa gagal. Kalau jangan merasa gagal berarti merasa bersalah kan? Nah ini kita ubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Itu yang harus kita stabilkan dulu, identitas anak ini. Peserta didik kita ngobrol nanti ada juga. Kemudian Bapak yang kedua adalah validasi tindakan. Guru hendaknya memahami setiap tindakan yang dilakukan oleh murid. Apa sih yang dimau murid? Nah, di sinilah psikologi kita membaca psikologi anak itu seperti apa menjadi rumuskan. Kemudian dilakukan setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga mendasari murid untuk berbuat kesalahan. Ini seringkali kayak gitu. Namanya maka di sini kita melakukan validasi tindakan salah tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka Bapak Ibu, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nilai-nilai yang dipercaya itu apa? Kalau mereka melakukannya kesalahan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bikin, maka gampang anak itu akan menyelesaikan masalah.
Ini melalui segitiga restitusi. Stabilitas. Contohnya Bapak Ibu, berbuat salah wajar. Kita sebagai manusia sebenarnya kita ada tempat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Nah, Ibu atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, jangan sampai akan muncul kata-kata yang menyudutkan anak di sini. Di sini Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Ini di saat kita melakukan penstabilan identitas atau diri kamu. Berikutnya, kata-kata atau kalimat yang kebanyakan kita pakai bisa kita melakukan validasi tindakan setelah kita menstabilkan identitas kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita pancing anak untuk mempunyai alasan, menyampaikan alasannya mengapa dia melakukan hal itu. Pasti ada. Setiap apa yang dilakukan anak pasti ada alasan yang muncul bisa. Kenapa mereka melakukannya? Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini. Oke, anak marah-marah sama temannya sampai menggoda meja. Kemudian akan lebih parah kalau dia melakukan sampai memukul temannya, kan? Nah, contoh seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jangan sampai anak itu berbuat yang lebih. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau mungkin dalam kasus dia mendapatkan nilai bagus, teman-temannya waktu ulangan teman-temannya nyontek. Ini bagus. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini semuanya konteksnya nanti arahnya ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disinilah kita akan menyelesaikan permasalahan. Anak akan tahu kenapa dia bisa melakukan kesalahan yang melanggar aturan bukan aturan lagi ya, keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian solusinya apa? Kita cari solusinya di sini, Bapak. Untuk pemecah. Berikut adalah seri penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bila tadi ibu dengar apa dari ketua kelas, katanya kamu harus melakukan ya dengan benar. Oh begitu ya, adalah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di sisi kamu, ibu juga pasti akan membuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap kita?
Oke, Bapak Ibu. Itu tadi contoh penyelesaian satu permasalahan antara murid dan guru menggunakan segitiga restitusi. Jadi di mana Bapak Ibu bisa melihat tadi waktu menstabilkan dasar seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan bersalah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, itu dari semua adalah dari budaya positif, sudah saya sampaikan semua dari perubahan paradigma baru. Kemudian tadi ada disiplin positif sampai terakhir adalah segitiga restitusi. Dari itu semua kita lihat harus sebentar. Membiasakan budaya positif di sekolah tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, loh. Perlu kolaborasi yang baik dari semua guru, warga sekolah, sehingga sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau mengajak dan menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan secara efektif. Itu dari saya. Itu yang hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang designasi budaya positif. Mudah-mudahan ada pemahaman dan nantinya ada perubahan pada sekolah kita yang kita rubah sesuai dari pemikiran filosofi diajar Dewan Tara. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak Bapak Ketua Ibu SPLD. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan di diri sendiri. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.